Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya besok di yaumil akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Ali Mahmudi untuk menyampaikan media pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah untuk kelas 11 semester ganjil. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah SWT berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalil yang menerangkan tentang iman kepada kitab-kitab Allah SWT itu dalam surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dalil iman kepada kitab-kitab Allah SWT yang kedua adalah surah Al-Imran ayat 3 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injila min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadidu wallahu azizun dzuntiqam. Yang artinya adalah dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Al-Quran Subhanahu wa taala akan memperoleh siksa yang berat dan Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa, lagi mempunyai balasan siksa. Nama-nama kitab Allah dan penerimanya. Yang pertama adalah kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah 4 kitab dari Allah SWT yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu uraian daripada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yakni di Bukit Sinai. Kitab yang berbahasa Ibrani ini menjadi pedoman sekaligus petunjuk bagi Bani Israel. Sebab kala itu Nabi Musa diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel.
Quran surah Al-Isra menerangkan tentang kitab Taurat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitabah wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran surah Al-Isra ayat 2. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Dawud alaihissalam untuk menjadi pedoman bagi kaum Bani Israel yang isinya tentang puji-pujian kepada Allah SWT atas segala nikmat ilahiyahnya. Kitab Zabur diturunkan Allah SWT kepada Nabi Dawud alaihissalam pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Bahasa yang digunakan dalam kitab Zabur adalah bahasa Kipti. Terkait kitab Zabur, Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 55, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Dawud. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam di daerah Yerusalem sekitar permulaan abad 1 Masehi. Pada awal diturunkan kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Kitab Injil berisi tentang ajaran hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Bani Israel di masa Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam Quran surah Maryam ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyya. Yang artinya dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Allah SWT yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Al-Quran menjadi penyempurna dari kitab-kitab Allah SWT yang terdahulu. Al-Quran juga menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Sebagai umat Islam, kita mesti membaca Al-Quran, kemudian mengkaji sekaligus mengambil pelajarannya. Isi daripada Al-Quran adalah tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, hingga tarikh atau sejarah. Setelah kita mempelajari daripada kitab-kitab Allah yang jumlahnya 4, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah meyakini bahwa sebelum Al-Quran, Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasulnya. Yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, meyakini dengan sebenarnya bahwa kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Yang keempat, selalu beribadah kepada Allah SWT. Selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah yang kita dapatkan setelah belajar daripada beriman pada kitab-kitab Allah adalah pertama, menambah ilmu pengetahuan baik ilmu umum maupun ilmu agama. Yang kedua, menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta dapat membedakan pula mana yang perintah dan mana yang larangan. Yang ketiga, meningkatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengetahui semua kisah umat terdahulu dan menjadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian hikmah beriman kepada kitab Allah SWT. Semoga kita menjadi bagian, menjadi insan
yang beriman kepada Allah dan selalu taat kepada perintah-perintahnya. Demikian penyampaian saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.